Halo Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya Halomon Simbolon SPDK, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Deli Serdang. Sebagai seorang guru, saya memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat dilaksanakan apabila adanya kolaborasi yang konsisten antara guru dan warga sekolah dalam menerapkan konsep-konsep inti dari budaya positif tersebut, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang berhubungan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah sebuah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Disiplin positif berkaitan dengan disiplin diri, di mana murid diajar untuk mampu mengontrol dan menguasai diri dalam bertindak yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Disiplin positif bertujuan untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mampu berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Bila seorang murid dalam berperilaku masih dipengaruhi oleh motivasi yang pertama dan kedua, maka murid tersebut dalam berperilaku masih dipengaruhi oleh motivasi ekstrinsik. Oleh karena itu, seorang guru perlu menuntun murid untuk dapat menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya, sehingga mereka dapat menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dalam menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid, seorang guru perlu menghindari pemberian hukuman dan penghargaan agar meminimalisir motivasi ekstrinsik dalam diri murid tersebut. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru dalam menjalankan perannya, yaitu penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Dalam menjalankan perannya, guru sebaiknya mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi manajer ini pula, murid dituntun untuk menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh seluruh warga sekolah atau kelas secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan keyakinan sekolah atau kelas adalah yang pertama, keyakinan sekolah atau kelas harus bersifat abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau sekolah, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, melibatkan semua warga kelas atau sekolah, dan yang terakhir harus ditinjau dari waktu ke waktu.
Yang kelima adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara mengembangkan aspek motivasi intrinsik murid dengan langkah-langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah atau kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keterkaitan materi modul 1.4 Budaya Positif dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dengan menuntun murid untuk mencapai kekuatan kodrat mereka yang setinggi-tingginya sebagai manusia merdeka yang bertanggung jawab untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai individu dan bagian dari masyarakat. Keterkaitan materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif di sekolah akan terwujud apabila guru memiliki nilai-nilai guru penggerak dalam dirinya. Nilai tersebut adalah berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, guru harus mampu menjalankan perannya sebagai pendorong kolaborasi antar seluruh warga sekolah agar tercipta keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan secara bersama-sama. Keterkaitan materi budaya positif dengan visi guru penggerak adalah visi guru penggerak adalah memimpin dan mengelola perubahan positif di sekolah. Perubahan positif di sekolah dapat terwujud lewat penerapan budaya positif. Oleh karena itu, seorang guru penggerak harus mampu memprakarsai perubahan positif di sekolah dengan mengedepankan budaya positif sehingga tercapailah tujuan pendidikan nasional, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan filosofi pendidikan nasional dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut menguatkan saya untuk menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid, serta saya dapat menuntun murid untuk mencapai kekuatan kodrat yang ada pada diri mereka. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia tentang penghargaan, ternyata penghargaan tidak efektif untuk jangka panjang dalam motivasi perilaku. Selain itu, penghargaan juga dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, serta penghargaan juga dapat menjadi hukuman bagi murid apabila murid tidak berhasil mendapatkannya. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif adalah cara berpikir tentang posisi kontrol guru. Selama ini saya mengambil posisi kontrol penghukum dan pemantau dengan tujuan pembiasaan kepada murid. Setelah belajar modul budaya positif, saya jadi memahami bahwa posisi kontrol sebagai manajerlah yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Guru dengan posisi kontrol manajer menuntun murid untuk menyadari kesalahannya dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini dilakukan dengan menggunakan segitiga restitusi.
Saya menangani siswa yang sering bertengkar di sekolah. Penanganan yang saya lakukan dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan atau kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya merasa tertantang untuk menerapkan nilai-nilai budaya positif di sekolah sambil terus belajar dan memperbaiki diri dalam penerapannya di sekolah atau di kelas dengan konsisten untuk terwujud budaya positif di sekolah atau kelas saya. Hal yang sudah baik menurut saya adalah murid sudah mulai mampu menyadari kesalahan atau kebutuhan mereka serta mampu mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan atau kebutuhan tersebut. Yang harus diperbaiki adalah kemampuan dan konsistensi untuk menerapkan budaya positif tersebut lewat kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya ambil adalah penghukum dan pemantau ketika berinteraksi dengan murid. Perasaan saya saat itu adalah capek dan kesal karena murid tak kunjung juga melakukan peraturan yang telah disepakati, dan saya merasa sedih karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi ketika murid berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya ambil adalah manajer dalam berinteraksi dengan murid. Perasaan saya sekarang senang dan bahagia karena murid sudah mulai menunjukkan motivasi intrinsik dalam dirinya dalam melaksanakan keyakinan sekolah atau kelas yang telah disepakati. Pernah, namun yang saya lakukan hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu memvalidasi kesalahan dengan memberikan pertanyaan, "Kamu tahu kesalahan apa yang sudah kamu lakukan?" Atau, "Kamu tahu mengapa kamu dihukum?" Perlu adanya kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua. Dengan demikian, budaya positif tidak hanya diterapkan di sekolah saja, namun juga di lingkungan rumah dan di lingkungan manapun, sehingga budaya positif menjadi sebuah kebiasaan atau karakter anak dimanapun mereka berada, agar terwujud manusia yang merdeka, yang mampu bertanggung jawab atas dirinya sebagai pribadi dan anggota masyarakat, serta sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.